Halo semua, selamat datang di SMK Negeri 1 Grogak atau bisa disebut dengan SMIKER. SMK Negeri 1 Grogak berdiri pada tanggal 27 Februari 2015 dan saat ini memiliki 4 kompetensi keahlian yaitu boga, perhotelan, teknik sepeda motor, dan desain komunikasi visual dengan jumlah siswa sebanyak 1086 siswa. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Putut Wijana, Kepala SMK Negeri 1 Grogak, peserta rekognisi pembelajaran lampau. Pada kesempatan ini, saya mengangkat program Prakarsa Perubahan, meningkatkan kreativitas pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa kuliner dan perhotelan di bidang masakan tradisional Bali guna mendukung wisata budaya tradisional dan kearifan lokal melalui PAUN Bali. Untuk kegiatan itu, mari kita saksikan kegiatan yang sudah kami lakukan. Kali ini, kita akan melihat apa saja dan bagaimana kegiatan kita di PAUN Bali SMIKER. Tapi sebelum itu, saya jelaskan dulu apa itu PAUN Bali SMIKER. PAUN Bali SMIKER merupakan dapur tradisional yang terinspirasi dari kondisi dapur masyarakat Bali sebelum modernisasi. PAUN Bali sendiri diambil dari kata paun dalam bahasa Bali yang berarti dapur. Jadi, PAUN Bali adalah terjemahan dari dapur Bali. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, PAUN Bali dibangun untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa boga dan perhotelan di bidang masakan tradisional Bali guna mendukung wisata budaya tradisional dan kearifan lokal. Hal lain yang melatar belakangi dibangunnya PAUN Bali ini adalah motivasi Bapak Ketut Wijana untuk masih melestarikan budaya masakan tradisional Bali di era modernisasi. Lahan yang luas dan guru yang kompeten pada masakan tradisional juga menjadi pendukung dari terciptanya program ini. Yuk kita lihat proses memasak makanan tradisional Bali. Sebelum memulai kegiatan memasak, tidak lupa guru memberikan arahan agar proses memasak sesuai dengan prosedur dan siswa mendapatkan pengalaman belajar maksimal. Kegiatan memasak ini dibagi menjadi dua, yaitu memasak makanan tradisional dan memasak jajanan tradisional Bali. Adapun menu makanan yang dibuat adalah nasi moran jagung, pindang sambal tomat, abon sudan, jukut kelor, jukut kacang. Kemudian untuk jajanan Bali, yang dibuat adalah jajan laklak, jajan kukus, dan dolar atau dodol anggur produk asli dari SMK Negeri 1 Grogak. Om Swastiastu, halo. Kali ini saya berada di PAUN Bali SMIKER. Di sini kami melaksanakan kegiatan pembuatan jajanan khas tradisional Bali. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Untuk proses pembuatannya sendiri masih menggunakan teknik dan beberapa alat tradisional, seperti menggunakan tungku tradisional, kayu bakar, dan lainnya. Dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning ini, siswa dapat menerima pengetahuan dari berbagai bidang seperti P5, sejarah, dasar kuliner, dan juga bahasa Inggris. Diharapkan PAUN Bali ini dapat terus berjalan, menambah peralatan tradisional, dan dapat menciptakan produk yang menginovasi sehingga selain dijadikan sebagai pembelajaran bagi siswa, dapat juga menjadi tempat wisata bagi turis untuk lebih mengenal budaya tradisional Bali, khususnya dapur dan masakannya. Tidak lupa, setelah memasak, siswa diminta untuk melakukan presentasi terhadap masakan yang dibuat untuk menilai pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Sekarang kita sedang bersama narasumber Fasya nih. Dia yang membuat menu, apa nih namanya Kak? Ikan abon sudang. Oh, jadi menunya itu abon sudang nih. Ini terbuat dari ikan apa Kak? Yang utama sih ikan asin atau ikan sudang.
Ini bahan-bahannya tuh apa aja sih? Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan ada juga gula merah, limo, dan daun salam. Wah, bahan-bahannya banyak banget nih. Pasti cara pembuatannya susah Kak ya? Susah. Itu dari menu Abang Sudang. Lanjut kita ke menu berikutnya. Nah, sekarang kita bersama narasumber Deca dan Nia. Mereka nih yang buat ini menunya, namanya apa sih Kak? Ini namanya jukut kelor. Namanya jukut kelor nih teman-teman. Jadi ini bahan-bahan pembuatannya apa aja? Yang pertama itu ada daun kelor, terus bumbu yang dihaluskan itu ada bawang merah, bawang putih, terus cabai, jahe, sama kencur. Udah itu aja. Terus cara pembuatannya kayak gimana? Jadi yang pertama itu kita didihkan airnya. Setelah mendidih kita masukkan bumbu halus yang tadi dan juga serai yang sudah digeprek. Setelah itu tunggu sebentar, masukkan daun kelornya, sesuaikan rasanya, habis itu diangkat. Wah, dari baunya aja udah harum nih teman-teman. Pasti rasanya enak banget nih. Kasih Kak Yan. Om Swastiastu, kita sedang berada di Pohon Bali Smiker. Kita telah membuat jajanan khas Bali, antara lain ada dodol anggur, kukus ketan, dan laklak. Adapun bahan pembuatan dodol anggur yaitu ketan hitam, gula pasir, santan, dan sari anggur. Cara pembuatannya, pertama kita larutkan dulu tepung ketan hitam dan santan. Setelah itu masak sisa santan, gula, dan sari anggur hingga mengental. Setelah mengental, kita campurkan larutan tepung tadi ke dalam adonan yang sudah kental hingga kalis seperti ini. Nah, sebagai program yang baru dibentuk, tentunya Pohon Bali masih perlu banyak tanggapan dan umpan balik dari berbagai pihak. Berikut adalah tanggapan dari berbagai pihak terkait Pohon Bali. Perkenalkan, nama saya Eka Riko Widyasa. Saya Putri Satria Wibawa. Kegiatan kami hari ini membuat dodol anggur dan membuat laklak dan jaje kukus. Lumayan susah karena kami pertama kali membuat dodol jajan tradisional. Tapi itu menjadi mudah karena dibantu oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Kesannya menyenangkan karena bisa memasak di Pohon Tradisional Bali ini menggunakan alat tradisional yang ada di sini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Suryawan. Saya selaku guru di SMK Negeri 1 Grogak. Terkait dengan masalah Pohon Bali, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan fasilitas yang sedemikian rupa, yang sangat wah ini. Saya selaku guru di sini bisa memberikan edukasi lebih kepada peserta didik untuk mengenal kebudayaan tradisional khas Bali, khususnya di bidang masakan tradisional. Seperti yang ada di belakang saya ini merupakan sarana yang mendukung kegiatan proses masak-memasak di Pohon Bali ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, namo buddhaya. Saya selaku pengawas pendamping di SMK Negeri 1 Grogak ini menyaksikan atau memperkenalkan ini sebagai pembelajaran Pohon Bali ya. Jadi Pohon Bali nanti mengingatkan atau memberikan pembelajaran pada anak-anak kita di zaman dulu ya. Jadi inilah aslinya ya. Pohon Bali nantinya ini betul-betul memakai natural ya, jadi pakai kayu api sehingga nanti hasilnya lain ya, hasilnya begitu bagus, nanti natural, sehingga juga pembelajaran pada anak-anak membandingkan zaman dulu dengan sekarang, sekaligus sebagai museum ya, jadi mengingatkan kita zaman dulu begini ya. Jadi Pohon Balinya lengkap ini persis zaman dulu, zaman saya ya masih kecil. Jadi enak sekali ini hasil-hasilnya itu tidak seperti sekarang itu misalnya semua pakai listrik ya. Jadi mengingatkan juga dengan alat-alatnya ya. Jadi ada sprit, ada semprong ya. Itu ada istilah kekeb sehingga bisa juga sebagai museum kecil ya. Museum mini ya.
untuk mengingatkan pada anak-anak kita, oh zaman dulu zaman ini gininya ya. Jadi barangkali itu ya yang bisa saya perkenalkan ini ya. Luar biasa ini sekolah SMK Negeri 1 Grogak sudah bisa membuat model ya atau bikin museum ini ya tentang Paun Bali. Ya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Om Santi Sadi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Saya Dede Sukonayu, Ketua MKKS SMK Provinsi Bali dan Ketua MKKS SMK Kabupaten Buleleng. Hari ini saya sangat berbahagia bisa berkunjung ke SMK Negeri 1 Grogak bersamaan dengan teman-teman dari Dispora Provinsi Bali. Nah, terkait dengan Paun Bali ya, yang disampaikan, ini adalah saya lihat tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan ini adalah satu prakarsa perubahan yang disampaikan dalam rekognisi guru penggerak yang diikuti oleh Kepala Sekolah. Saya secara pribadi menyambut luar biasa ini, mengingatkan saya pada waktu kecil juga yang di kampung Paun Bali. Jadi situasinya memang sangat tradisional. Dan ini nantinya diharapkan ya sesuai dengan prakarsa perubahan itu adalah bagaimana upaya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak itu ya. Khususnya bagi siswa perhotelan dan tekniknya ya. Sehingga ini mengangkat juga budaya tradisional kita sebagai local genius yang nilainya luar biasa ya. Apalagi nanti bisa dikembangkan kemudian dilengkapi dengan sarana prasarana yang bernuansa Bali di masa lalu gitu ya. Tadi saya mencicipi nasinya ya, masa luar biasa itu, lain rasanya, ya, gurih gitu ya. Jadi dengan alat tradisional itu luar biasa dan harapan saya adalah SMK Negeri 1 Grogak walaupun usianya masih belia ini luar biasa, capaian dari prestasi kemudian juga prakarsa perubahan ini saya harapkan dapat nanti meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Grogak. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi. Om Swastiastu Badi, yang selaku Kepala Sekolah SMK 1 Grogak, buat satu prakarsa perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Mohon saran pendapat Badi terkait dengan apa yang aksi nyata yang kami buat terkait dengan Paun Bali sebagai salah satu ideal untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan untuk mempertahankan budaya kearifan lokal dan menarik wisatawan yang akan berkunjung di Bali. Mohon tanggapan tadi terkait. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Jadi apa yang menjadi ide prakarsa dari Pak Kepala Sekolah berkenaan dengan inovasi praktek baik yang dilakukan di SMK Negeri 1 Grogak, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali khususnya di bidang kurikulum dan pembelajaran SMK ini sangat mendukung berkenaan dengan proses pembelajaran anak-anak kita khususnya di kuliner. Jadi bagaimana Paun Bali ini merupakan suatu inovasi kearifan lokal. Jadi anak-anak milenial sekarang belum tentu akan mengetahui bagaimana kearifan lokal khususnya mengenai Paun Bali. Ya, anak-anak sekarang, anak-anak milenial pasti mengenalnya kitchen, dapur gitu, belum modern secara modern. Nah, inilah satu kearifan lokal yang perlu kita angkat. Jadi anak-anak akan mengenal alat-alat tradisional khususnya, sehingga ini juga menjadi satu daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Bali. Jadi sekarang wisatawan baik asing maupun domestik itu arahnya pasti menuju ke kearifan lokal khususnya yang kita ada di Provinsi Bali. Kami sangat mendukung Pak Kepala Sekolah bagaimana kearifan lokal ini diangkat di SMK Negeri 1 Grogak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak mengenal khususnya alat-alat yang ada di Paun Bali. Jadi beda dengan alat-alat yang ada di kitchen gitu.
Jadi ini yang memang harus kita kenalkan juga kearifan lokal kita yang ada di sini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan dari Pohon Bali. Sampai jumpa di program berikutnya.